September we met. Halo, perkenalkan nama saya Yosun Pembuain. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi. Baik, di saat ini saya akan menjelaskan review jurnal tentang evolusi antar spesies atau leluhur sama dalam perspektif para penentang. Jadi evolusi merupakan ilmu yang banyak menuai kritik. Hingga saat ini, pandangan pro dan kontra mengikuti perjalanan evolusi dalam perkembangannya. Meskipun posisi Darwin telah dianggap berjasa dalam perkembangan ilmu mengenai asal-usul kehidupan di bumi, akan tetapi penyengkalan dan pencarian bukti-bukti ilmiah akan kedangkalan teori yang dicetuskan oleh Darwin bermunculan di berbagai penjuru dunia. Di dalam pemikirannya sebagai seorang saintis, Darwin kaya akan ilmu yang dipelajarinya selama perjalanannya mengikuti pelayaran Beagle pada tahun 1832. Darwin begitu kagum akan beragam spesies makhluk hidup, terutama jenis burung-burung finch tertentu di Kepulauan Galapagos. Ia menduga bahwa variasi pada paruh burung-burung tersebut disebabkan oleh kemampuan beradaptasi hewan terhadap habitat. Istilah evolusi muncul untuk pertama kali di dalam pengertian ilmiah modern oleh seorang geologis berkebangsaan Skotlandia bernama Charles Lyell pada tahun 1832. Selanjutnya, Charles Darwin kemudian menggunakan istilah ini satu kali dalam paragraf penutup bukunya yang berjudul On the Origin of Species atau Asal Mula Spesies pada tahun 1859. Evolusi di masa kini berkembang dan ilmu tentang asal mula kehidupan manusia menjadi hal yang baru. Tidak banyak pertentangan mengarah kepada evolusi sebagai perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur dalam waktu yang lama. Akan tetapi, beberapa konsep awal yang dicetuskan oleh Darwin dalam karyanya The Origin of Species memberikan jejak kuat yang melatar belakangi pembantahan. Nah, salah satu hal yang menjadi perdebatan adalah permasalahan leluhur sama dalam pandangan Darwin kepada asal mula semua spesies yang terdapat di bumi. Dari hasil petualangannya, Darwin mengatakan bahwa semua makhluk hidup di bumi berasal dari leluhur yang sama, yaitu makhluk hidup yang bersel satu. Sudah diketahui secara umum bahwa intisari tulisan dari Darwin yang kemudian menjadi populer adalah terhadap dua hal. Yang pertama, spesies yang hidup sekarang merupakan evolusi dari spesies yang hidup sebelumnya. Yang kedua, cara terjadinya evolusi adalah melalui seleksi alam. Darwin menyatakan kesamaan leluhur memiliki makna bahwa manusia memiliki nenek moyang yang sama dengan binatang yang lain. Konsep pra-Adam merupakan solusi yang dicetuskan oleh para ahli masa itu untuk menjelaskan pluralitas manusia yang ada saat ini. Konsep ini memberikan penjelasan mengenai keberadaan manusia sebelum Adam turun ke bumi. Isabel Duncan mengutarakan pemikirannya mengenai konsep pra-Adam dalam bukunya yang berjudul Pre-Adamite Man yang membahas konsep pra-Adam dengan latar belakang teologi. Spesies berasal dari bahasa Latin yang artinya jenis atau penampakan. Spesies adalah unit populasi terbesar di mana pertukaran genetik mungkin terjadi dan terisolasi dari populasi yang lainnya secara genetik. Perbedaan antar spesies dan perbedaan di dalam spesies adalah hal yang sungguh sangat berbeda. Pada kenyataannya, teori seleksi alam tidak sesederhana yang ada dalam pemikiran Darwin. Kala itu, argumen yang sering diajukan oleh para peneliti adalah teori evolusi Darwin telah mengembangkan konsepsi kita mengenai kekerabatan manusia dan hewan yang sejatinya menurut Darwin sangat dekat.
Seorang naturalis Inggris bernama Wallace yang juga menciptakan teori seleksi alam atau Theory of Natural Selection yang berbeda dengan Darwin, menolak menerapkan teori seleksi alam diterapkan pada manusia. Wallace menganggap manusia terlalu cerdas, beradab, dan canggih sebagai produksi seleksi alam semesta. Samuel Wilberforce adalah seorang pendeta dan mengkritik The Original of Species, terutama mengenai teori tentang seleksi alam. Samuel menentang keras akan kemungkinan bahwa manusia dan berbagai jenis kera memiliki nenek moyang yang sama. Kritikan tajam ia sampaikan pada perdebatan tentang evolusi pada pertemuan British Association pada 30 Juni pada tahun 1960. Perkataan bersejarah yang diungkapkan oleh Samuel ialah bahwa ia akan lebih mudah mengakui bahwa ia adalah keturunan kera daripada ia harus membenarkan ketidakbenaran yang diajarkan. Fakta-fakta pemikiran manusia dituangkan dalam deskripsi maupun teori berbagai tulisan yang menginspirasi generasi yang bersisihkan maupun setelahnya. Teori akan menjadi sebuah kebenaran ilmiah ketika dapat dibuktikan melalui fakta eksperimen. Ada banyak pandangan yang bergolak sejak mulai dari pencetusan istilah evolusi hingga masa sekarang. Akan tetapi, argumen memiliki bukti-buktinya sendiri. Ilmu evolusi akan terus berkembang dan mengalami banyak fase. Bisa jadi akan mendapatkan titik temu atau tetap dalam kontroversi. Kita berasal dari satu sel yang bagaimana Anda memandang dan sejauh mana Anda memiliki pengetahuan, akan tetapi harus diingatkan bahwa kita harus tetap berpijak pada bukti-bukti ilmiah untuk menuntun keyakinan kita pada kebenaran sebuah pernyataan. Terima kasih, semoga review jurnal ini bermanfaat bagi kita semua.